Urgenitasnya apa? Urgenitasnya kenapa kita perlu seorang mentor? Lu ada nggak satu topik yang pengen lu bahas secara khusus dan keluarlah satu topik teman-teman, yaitu mentoring. Ini kan kayak mentor ini tuh memang bicara tentang spiritual warfare kan gitu, peperangan rohani. Nah, usia remaja ini berarti itu masa-masa dimana anak-anak tuh butuh yang namanya pembimbing banget nih. Mereka butuh yang namanya mentor banget. Apa yang mereka hadapi gitu sampai perlu dibimbing? Tadi lu tanya kan tentang pentingnya mentor ya? Iya. Yes, penting gitu kan. Tapi siapa yang jadi mentor? Sosok mentor yang paling pas sebetulnya. Udah mengerti nih. Kalau mereka tuh butuh mentor, lu juga pernah punya zaman butuh mentor. Bahkan hari ini pun kita butuh mentor. Setiap kita. Bukannya ada satu panggilan buat kita nih teman-teman yang saat ini sudah melewati apa yang pernah dilewati teman-teman remaja untuk membantu mereka. Jujur ya, maksudnya mentoring ini nih salah satu hal yang hilang dari sebuah gereja gitu. Wah, kok bisa? Karena gereja sudah disibukkan dengan Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot. Bareng gue Jelis dan teman-teman, hari ini kita kedatangan salah satu teman spesial gue. Dia keren, dia luar biasa. Teman-teman please welcome Guru Injil Denny Arfianto. Halo dulu dong ke teman-teman. Halo teman-teman Hello God. Keren, langsung Denny, keren banget. Langsung mungkin ada saat ini banyak teman-teman yang belum kenal nih sama lu. Guru Injil Denny itu siapa? Mungkin lu boleh kenalan dulu kali ke teman-teman yang lagi nonton. Oke, teman-teman Hello God, ini mungkin kayak bukan penampilan lah ya. Bukan penampilan. Gila. Ini elit global teman-teman. Dia tidak pernah muncul di mana-mana tapi namanya bergema. Ya, baru pertama kali sih gitu ya. Maksudnya di acara podcast gitu ya. Apalagi ini satu kesempatan yang luar biasa banget diajakin sama seorang Julius gitu ya untuk ikutan podcastnya Hello God. Justru gitu. Saya yang merasa tidak layak nih kedatangan tamu spesial. Boleh gak? Oke, mungkin kenalan dulu gitu ya. Nama gue Denny Arfianto lengkapnya. Dan saat ini pelayanan secara full time di GKI Puri Indah sebagai pembina komisi remaja di GKI Puri Indah. Mungkin itu aja kali ya, cukup ya? Cukup. Pembina remaja udah berapa lama melayani jadi hamba Tuhan? Kalau melayani sebagai hamba Tuhan itu dari sekitar tahun 2009. Berarti berapa tuh? Ngitungnya gue bingung juga. Gue juga itu 16 tahun melayani ya. Pindah-pindah berarti. Enggak. Jadi dulu tuh kayak pelayanan tuh perintisan di satu kota kecil namanya Kota Purwokerto. Enggak tahu lu kenal enggak? Tahu dong. Tahu. Purwokerto kan temannya Purwodedi kan. Iya, temenan sih, cuman jaraknya jauh juga. Jaraknya jauh ya. Stop Julius. Lanjutin. Sorry banget lah. Nah, satu kota kecil Purwokerto itu pelayanan di situ dulu kami pelayanan perintisan. Kami itu maksudnya gue sama istri gue gitu ya. Pelayanan perintisan. Di situ pelayanan 7 tahun. Jadi dari 2009 sampai 2017, terus 2017 pindah ke GKY. Ke Puri Indah itu tuh sampai sekarang gitu. Oh gila. Megang remajanya dari 2017? No, megang remajanya di 2021. Oke, 3-4 tahun melayani di remaja ya. Gimana sih rasanya melayani anak-anak remaja? Kalau mau jujur ya, jujur. Ini kan kita cerita di jujur sini kan. itu paling jujur sedunia. Makanya mau nih diajakin podcast. Terima kasih. Kita tuh emang jelek bagus tetap jujur. Karena bisa jujur, tapi ini disiarin kemana-mana nih. Betul. Gimana remaja? Oke, kalau remaja jujur 2021 itu kan ceritanya sebenarnya gini. Awal di Puri itu gue pegang pembinaan tuh. Pegang pembinaan PWG gitu. Nah, waktu di PWG itu di 2021 tuh pembina remajanya itu kan harusnya ada satu yang namanya Komelki tuh. Yang sudah dia pergi jadikan semua bangsa murid di benua lain. Di Osi kan. Jadi, apa kabar lah? Itu gue masih remaja tuh pasti. Lanjut. Ya, nah waktu itu jadi posisinya pembina remaja itu kosong gitu kan. Nah, terus akhirnya setelah rotasi gitu, Muse bilang, udah kamu aja yang pegang remaja gitu. Nah waktu itu jujur sih pegang remaja karena kepaksa doang. Ya udahlah ngisi kosong itu sampai nanti ada pembina, ada HT lain yang mau jadi pembina untuk remaja nih gitu kan. Gitu. Tapi setelah menjalani ya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ini, itulah banyak cerita yang akhirnya gue ngerasa bahwa ya anak-anak remaja ini adalah salah satu anak-anak yang butuh untuk digembalakan juga. Dan sebetulnya mereka tuh anak-anak yang ketika digembalakan itu ya hati mereka sebetulnya ya baik juga gitu ya. Kalau kita punya
tadi punya hati yang benar-benar mau deket sama mereka, mau peduli sama mereka, ya sebetulnya mereka bisa, kan orang sering bilang anak-anak remaja tuh kayak susah gitu ya diatur, mereka semaunya sendiri, tapi sebenarnya waktu gue nyebur di situ langsung, ya bisa ngerasain ya nyebur di situ langsung, ya karena terpaksa itu kan nyebur yang diceburin sebetulnya. Terlanjur gitu kan. basah bahasa tersebur gitu kan. Nah, jadi akhirnya bisa ngerasain bahwa ya mereka tuh luar biasa juga sih gitu waktu, dan ya baru pernah nih pelayanan gue selama tadi 16 tahun itu, gue nangis tuh. Maksudnya nangis bukan gara-gara anak remajanya nyerang gue atau apa, enggak, tapi ngerasa ngeliat bahwa kasih karunia Tuhan tuh buat mereka tuh luar biasa banget gitu. Itu yang gue ngeliat, luar biasa sih pelayanan di remaja gitu. Gila, to be clear remaja tuh berarti SMP 1 sampai SMA 3 SMA ya? 3, betul. Berapa tuh umurnya? Kok gue tiba-tiba blonde, padahal gue pernah remaja. 13 sampai 18 tahun ya. Gila. Masa-masa mencari identitas, masa-masa mencari pubertas dan sebagainya, perlu ditemenin dan sebagainya ya. Gue inget gue pernah remaja, makanya tadi lu sebut GI Melki kan. Waktu dia menjabat atau dia melayani, gue remaja soalnya. Masih remaja itu. Iya, jadi gue kenal gitu. Gue sama lu mirip-mirip lah gayanya. Gitu ya. Kacamata, wibawanya kenceng, megang remaja gitu-gitu. Tapi berarti sejak awal hati lu tuh belum di remaja sampai lu bertemu langsung dengan anak-anak remaja ini gitu ya. Iya sih, kalau ini kan kita ngomong jujur-jujuran kan ya. Iya. Jujur-jujuran. Ya hati gue sih sebenarnya kalau mau dibilang passionnya apa? Passionnya gue lebih ke arah parenting sebetulnya. Parenting. Jadi remaja juga tuh kayaknya panggilan, tuh. enggak, parenting lebih ke arah, tapi panggilan untuk ini. Pasutil-pasutil muda untuk mereka itu ya cara mereka ngedidik anak tuh gimana gitu. Gue yang bakalan temenin, gue yang bakalan tolongin mereka. Karena pelayanan yang awal gue waktu di Purwokerto itu, yang 7 tahun di Purwokerto, pelayanan gue di situ tuh berkecimpungnya gitu kan. Gitu. 3 tahun ya Kode ini ya. Jadi, sebagai pembina remaja ya. Pembina remaja ya. 3 tahun. Tadi lu sempat mention tentang ada satu momen yang bikin lu terharu banget nih. Lu boleh cerita nggak itu momen apa? Kalau gue boleh tahu, teman-teman boleh tahu nih yang lagi nonton ya, apa sih momen yang lu bareng teman-teman remaja nih yang bikin lu kayak sampai terharu banget? Waduh, ini kalau gue cerita gue nangis lagi nih gitu. Waduh, jangan. Gak apa-apa juga. Terikat ya. Iya. Inti singkat padat jelas aja. Iya, intinya sih sebagai gini, maksudnya ngelihat waktu mereka tuh anak-anak gitu ya, waktu ketemu gitu kan, lihat, aduh ini anak kayak malu gitu ya, pendiam banget, gue deketin aja kayak susah banget gitu ya kan. Tapi begitu ngeliat pertumbuhan ini, akhirnya begitu mereka udah mau, ini kan udah proses lagi lulusan nih, lulus mereka mau ke kuliah. Iya, sekarang gitu. Udah mau back to school juga terus kan ya. Lihat ketika mereka bisa tampil, mimpin. Kemarin baru nih ada satu anak yang waktu awal-awal gue deketin tuh susah bener gitu ya, dia menyendiri terus, gue deketin susah. Ternyata waktu terakhir ini dia bisa mimpin di kebaktian doa gitu kan, jadi liturgis. Waktu dia berdiri di situ ya benar-benar maksudnya itu ya, gue bilang nih gue bakalan nangis nih. Gila. Itu tuh adalah hal yang lihat, wah ini anak itu kalau bukan karena kasih karunia Tuhan nggak mungkin kan bisa seperti itu gitu. Maksudnya bukan gue ngerasa gue hebat nih sebagai pembina, tapi ngerasa ngelihat bagaimana Tuhan tuh baik buat mereka. Ya itu tuh baru satu ya, maksudnya kalau gue ceritain nih podcastnya ntar abis buat doang gitu ya, tentang kebaikan Tuhan itu gitu. Terima kasih Lause Denny untuk cerita itu. Gue yakin pasti jauh lebih deep, jauh lebih dalam, dan jauh lebih personal. Kenapa hari ini lu ada gitu, episode ini ada, syuting ini ada, karena ada gue ngundang sejak awal, gue nanya Lause, Ko Denny, Pak Denny, Lause Denny itu sebenarnya lu ada nggak satu topik yang pengen lu bahas secara khusus, dan keluarlah satu topik teman-teman, yaitu mentoring. Teman-teman, ini mungkin satu topik yang kita jarang bahas gitu di Hello God tentang mentor. Kebanyakan bahasnya yang menyeramkan semua ya. Akhirnya Tuhan Yesus, kita membahas satu yang benar-benar rasanya tuh penting untuk kita bahas, mentoring. Kalau kita dengar kata mentor, yang pertama kali di benak gua keluar adalah kalau nggak lu membimbing, lu adalah yang nonton drama Korea. Lu tahu nggak Startup? Dia ada baju tulisan mentor. Gak ya, lu gak tahu ya? Nanti gue tunjukin. Ya makanya yang gue pikirin tuh drakor gitu. Tapi mentor tuh berarti itu apa? Mentor ini tuh sebenarnya apa? Kata pertama yang keluar di pala gue tuh pembimbing. Nah, kalau dari lu, mentor tuh apa sih sebenarnya? Betul sih, udah benar. Jadi udah mentor bener, itu ya orang-orang yang punya hati gitu ya. Tapi mungkin tambahin itu doang kali ya. Orang yang punya hati untuk bisa mau ngebentuk
gitu ya, membimbing, ngebentuk sebetulnya juga begitu ya orang lain begitu ya. Jadi mentinya, namanya kan mentor itu pasalnya menti kan gitu kan. Gitu sih. Nah, usia remaja ini berarti itu masa-masa di mana anak-anak tuh butuh yang namanya pembimbing banget nih. Berarti tanda kutip ya mereka butuh yang namanya mentor banget. Kalau gue boleh tahu nih, sebenarnya mereka tuh perlu dibimbingnya seperti apa sih ya? Maksud gue gini, kalau kita ngambil dari dua sudut pandang, satu kita ngambil sudut pandang umur-umur kita gitu, yang membimbing. Tapi kita mau ngambil sudut pandangnya remaja, mereka yang saat ini dibimbing. Apa yang mereka hadapi gitu sampai perlu dibimbing? Nah, mungkin iya sih pertanyaan tentang kenapa sih ada orang-orang perlu mentor gitu ya. Mungkin gue misal bisa pakai kayak analogi, semacam analogi gini deh, paling gampang gini. Orang kan waktu misal mereka ngelakuin sesuatu nih begitu ya, misal contoh lah, misal lu belajar gitu kan. Gue belajar gitu kan ya. Waktu belajar bisa nggak sih, ada orang-orang yang misal bisa begini. Lu bisa belajar sendiri kan, cari tahu, buka buku banyak, wah cari sumber, nemuin, oh gue tahu nih gitu ya, terus bisa belajar gitu. Ada orang-orang yang enjoy seperti itu gitu. Tapi ada juga orang-orang yang mesti kayak untuk ngerti 1 + 1 itu 2, kan perlu orang lain kan, gitu ya, perlu orang lain, gitu kan, perlu orang lain yang nemenin dia untuk ngerti 1 + 1 itu 2 gitu kan. Atau seenggaknya misal gini, misal ada bayi gitu ya, bayi yang baru lahir, terus dia bisa untuk belajar jalan tuh gimana? Kan kadang-kadang perlu ada yang nemenin untuk dia, misal angkat dia terus kakinya supaya ini napak ya, supaya dia akhirnya belajar jalan pelan-pelan gitu kan. Terus atau ada yang nunjukin, ini pegangan ke tembok gitu kan, supaya kamu gak jatuh terus sambil merambat gitu, kamu nanti lama-lama bisa jalan begitu. Nah, mentor itu sebetulnya kurang lebih tuh kayak gitu tuh gitu ya, maksudnya untuk mempermudah itu aja, maksudnya untuk supaya kita clear aja tentang mentor itu apa sih sebetulnya. Jadi orang-orang yang memang mau punya hati untuk kayak nemenin gitu ya seseorang itu untuk belajar gitu. Nah, tapi kan kaitannya sekarang misalnya dikaitin sama kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya gitu kan. Betul, gitu kan. Nah, orang percaya itu kan ibarat dia pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus. Itu kan kita tahu ya, istilahnya atau sebutannya adalah bayi rohani kan. Keren. Yang gue bilang itu kan. Bayi baru lahir, baru benar-benar kan namanya lahir baru gitu kan ya. Percaya Yesus tuh ngalamin lahir baru. Sama seperti seorang bayi yang gak bisa ngapa-ngapain. Kan perlu diajarin untuk minimal cara dia makan, cara dia pegang sesuatu, cara dia berjalan begitu. Nah, sama seperti orang percaya yang pertama kali lahir baru, kan dia mesti ditolongin untuk tadi kan pembentukan karakternya, terus hal yang mesti dia lakuin apa aja, misal cara baca Alkitab gimana, cara berdoa gimana, begitu ya, lalu bisa melayani itu gimana, begitu kan. Dan itu baru bicara tentang hal yang harus dikerjain seorang mentor nih. Wah, banyak banget, nanti kalau bisa diurutin tuh banyak banget. Iya, A sampai Z. A sampai Z gitu kan. Terus balik lagi ke A. Balik lagi ke A gitu ya. Double A, terus double AB gitu. Iya, aduh lucu banget, itu bahaya banget. Benar-benar banyak banget. Nah, jadi itu, tapi urgenitasnya apa? Urgenitasnya kenapa kita perlu seorang mentor gitu kan ya? Karena tadi sebenarnya karena kita nggak bisa membiarkan seorang bayi itu belajar sendiri ngelakuin sesuatu gitu kan. Karena kalau dia belajar sendiri ngelakuin sesuatu kan bisa jadi itu, kalau lu biarin bayi gitu ya, mau nggak diajarin makan yang bersih, makan yang sehat, dia nemu sesuatu, bahkan itu bukan makanan, dia ambil dimakan kan. Oh benar. Iya dong gitu kan ya. Iya, itu analoginya tuh ya. Bener. Analoginya gitu kan, sama seperti kayak tadi kalau nih anak-anak yang baru percaya ini, terus kita nggak mentorin, kita nggak temenin, tuh mereka bisa kayak, lihat ini menarik ya, semua temen juga ngelakuin yang sama kok, kenapa gue nggak lakuin gitu kan. Gue ikut lah gitu. Gue ikutan gitu kan. Tanpa tahu itu benar atau salah. Bener. Misal ya contoh lah, misal sekarang kan banyak podcast ginian kan, gitu banyak. Ya podcast yang dalam tanda kutip melabelkan gue Kristen nih gitu kan ya. Tapi isinya di dalamnya bisa sesuatu yang ya isinya bukan makanan yang sehat gitu ya. Ya ini sorry kalau agak nyinggung. Tolong tulis di kolom komentar apakah Hello God selama ini jadi podcast yang memberikan makanan sehat. Jika sehat, tidak, kita akan bertobat, kita hapus channel ini karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sorry banget, gue gatel banget pengen bercanda. Tapi beneran kayak gitu. Karena lu ngomong gitu, gue jadi aware. Maksud lu adalah ada begitu banyak konten digital saat ini yang kita nggak tahu nih bener atau salah, karena kita nggak nontonin juga kan, buat apa gitu. Betul. Tapi kan mereka bisa menonton itu. Nah mereka kan gitu kan, terpaparnya kan hal-hal yang kayak ada IG Reels lah, ada
apa banyak yang TikTok lah segala macam, kan lewatnya banyak hal yang seolah-olah Kristen gitu kan. Iya, bagus. Tapi waktu diikutin, waktu mereka masuk di situ, lah bisa ada pandangan yang gak jelas banget gitu kan, New Age movement lah segala macam gitu kan, yang berpikir ya Kristus doang nggak cukup, misal lu mesti tambah berbuat baik, misal begini. Nah itu kan jadi anak-anak jadi kayak keracunan kan. Ya itu baru satu hal ya, baru satu hal tentang misal bicara tentang kenapa kita perlu temenin mereka gitu kan ya. Belum lagi tadi banyak hal untuk nemenin mereka untuk ngelakuin segala sesuatu yang mereka tuh belum bisa gitu kan ya. Misal diajarin untuk belajar berdoa gitu ya, lalu baca Alkitab gitu-gitu sih gitu. Berarti sepenting itu punya sosok mentor. Buat remaja ya, kita lihat dari remaja, perspektif remaja. Iya. Tapi gini sih, karena kaitan sama tadi ya, gue misal baliknya ke konteks misal gue pelayanan ke parenting gitu kan. Iya. Karena kalau sebetulnya sosok mentor yang paling pas sebetulnya bukan tadi lu tanyakan tentang pentingnya mentor ya. Iya. Yes, penting gitu kan. Tapi siapa yang jadi mentor? Oh, gue langsung masuk aja kan ya, langsung masuk gitu. Bagus. Siapa bisa jadi mentor nih gitu kan. Nah, yang bisa jadi mentor misal kalau si anak remaja ini nih gitu ya, punya keluarga yang sehat gitu ya, sosok papa, sosok mama yang memang menjalankan peran mereka dengan baik gitu ya. Termasuk kan sebenarnya seorang papa itu bukan hanya menjadi pencukup buat keluarga, penyedia misal secara finansial atau kebutuhan secara materi gitu. Tapi ada banyak hal-hal yang lain yang mesti dikerjakan, itu salah satu menjadi seorang imam kan, menjadi seorang mentor, salah satunya menjadi seorang mentor juga buat anaknya. Nah, tapi kan sekarang harus diakuin bahwa nggak semua keluarga sesehat itu, sebaik itu gitu loh. Jadi sebenarnya mentor yang pertama buat anak-anak ini adalah sebenarnya orang tua mereka sebetulnya. Tapi kalau sekarang kalau mau ditanya ya, kalau udah misal keluarganya ya misal ya mereka sendiri pun tidak pernah dimentor gitu ya, mereka nggak merasakan pernah punya mentor yang baik, ya kan mereka kesulitan untuk menjadi mentor. Ya mau nggak mau ya harus mentornya balik kepada tadi itu di gereja. Ada koko cici, ada pembina remaja gitu kan gitu. Jadi ya itu se-urgent itu sih sebetulnya, perlu itu. Bukannya, tapi kadang-kadang nih kalau kita ngomongin mentor, ada banyak juga mentor yang nggak ngerti cara menjadi mentor deh. Tadi kan kita bahas perspektif remaja nih. Ada banyak teman-teman teens ya, teens. Walaupun kebanyakan dari teman-teman Hello God rata-rata youth gitu kan. Tapi kan banyak youth yang lompat menjadi mentor buat teens gitu. Nah, tapi kan banyak dari mereka yang nggak ngerti nih cara jadi mentor. Mungkin mereka mengalami hal yang sama gitu. Gue udah lewatin sekolah, gue udah lewatin ABCD, tapi gue nggak ngerti nih cara jadi mentor. Gue terjun jadi mentor, akhirnya tidak memberikan dampak yang baik buat teman-teman remaja gitu. Jadi nggak segampang itu berarti menjadi seorang mentor yang baik dan benar, atau menemukan seorang mentor yang baik dan benar ternyata tidak semudah itu. Langsung Denny, benar? Ya benar sih. Karena jujur ya, maksudnya satu mentoring ini ada satu buku yang gue baca lupa gitu, cuma gue gak bisa sebutin sumbernya, tapi nanti misal bisa ada kolom dialog di situ begitu ya. Gue coba untuk cari gitu. Tapi mentoring ini adalah salah satu memang hal yang bukan seni lah, tapi salah satu hal yang hilang dari sebuah gereja gitu. Wah. Iya. Kok bisa? Nah itu karena mungkin karena gereja sudah disibukkan dengan berbagai macam kegiatan gitu ya, kegiatan misal ya itu tadi kan retret gitu ya, paduan suara gitu kan. Gue yakin pala kita mengarah ke satu acara yang sama, tapi gak bisa disebut. Gak boleh. Gue berdosa mampus ternyata. Karena kita disensor lagi. Iya. Lanjut. Ya, jadi nah kesibukan itu yang membuat kita akhirnya lupa untuk tadi kan. Tapi gini, setiap program itu bisa nggak dipakai untuk media untuk kita mementor? Bisa gitu kan. Tetapi akhirnya karena kita goalnya itu adalah untuk mensukseskan acara ini, sehingga mentoringnya itu yang jadi terlewatkan gitu kan. Mentoringnya ini yang jadi akhirnya nggak bisa dikerjain dengan baik gitu kan. Nah itu yang sebetulnya menjadi permasalahan di dalam gereja-gereja saat ini adalah itu tadi, mereka nggak pernah di mentoring gitu ya. Karena kan lalu kalau misalnya gini, kesalahan siapa nih kalau gereja itu nggak pernah sempat mementoring? Ya kalau udah cari salah siapa itu yang susah tuh. Iya. Ya kan. Masa kita mau tunjuk-tunjuk orang gitu ya? Ya, Tuhan Yesus datang juga gue tunjuk diri gue sendiri gitu kan ya. Misal
misal gue sebagai pembina nih gitu ya, pembina remaja, gue tahu nih harus mementor gitu kan. Nah mementor itu kan tadi sesusah itu, maksudnya sesusah itu dalam artian begini kan tadi, bukan cuman ngajarin anak itu baca Alkitab, tapi ngecekin tuh mereka beneran baca Alkitab nggak gitu kan. Kalau mereka nggak baca Alkitab, ya kita nggak marahin, tapi kan tolongin. Apa sih problem lu? Kenapa nggak bisa baca Alkitab dengan baik gitu kan? Bolong-bolong gitu. Oke, nggak ada yang ngingetin, lupa kok misal. Ya gue kan mesti reminder dia dong. Oke, mulai besok gue komitmen ya akan remind lu supaya lu bisa baca gitu kan ya. Jadi kita mesti ya itu kayak bayangin kayak kita lagi ngedidik anak kecil bayi itu untuk belajar jalan kan, kita mesti yang bantuin terus kan gitu kan, terjun terus gitu loh komitmennya gitu. Nah tapi waktu itu case-nya itu misal kalau gue ada di dalam kesibukan administrasi gereja gitu kan ya, misal tadi tuh ada wah ibadah setiap minggu nih harus jalan baik gitu kan, pikiran gue kan terpecah dong, misal mesti harus cari worship leader buat aduh ibadah ini belum dapat worship leader nih, gue masih cari gitu kan ya. Nah jadi atau misal besok kemarin yang tadi kita ketemuan terus lu langsung tanya gimana retret kemarin korem gitu kan. Nah, itu retret itu ya kan udah kayak menyita waktu kan gitu, menyita waktu untuk gue fokus ke acara retret ini gitu kan, karena itu ada evaluasinya misal gitu kan ya. Itu yang jadi pikir akhirnya kesibukan itu yang tadi gue bilang, kesibukan di gereja itu yang bikin akhirnya mentoring ini jadi agak oh ya udahlah kan bisa nanti gitu kan ya, bisa walaupun tadi gue pikir bisa di dalam misal waktu rapat retret nih diingetin lagi ya, tetap gue selipin sih misal, tapi kan jadi nggak intensif kan ya, karena diselipin tetap misal gini, waktu kalian jadi panitia retret jangan cuma sibuk ya, tetap ingat baca Alkitab, tetap doa. Tapi kan akhirnya nggak bisa sampai se-mention gue japriin satu-satu tuh gitu semua. Iya benar. Mentoring tuh berarti sifatnya lebih ke personal pribadi satu seperti ini ya. Nah kalau gue rangkum dikit atau gue iseng tuh ngulangin sedikit kata lu, correct me if I'm wrong, tapi kadang tuh harusnya sistem mentoring adalah lu membimbing secara personal, intensif, yang beneran kelihatan hasilnya. Tapi masalahnya kalau ketika kita justru fokus kita lepas gitu ke hal-hal yang terlihat lebih besar, mentoringnya jadi nggak efektif kayak gitu ya. Bener. Ternyata gue baru tuh sepenting itu ya mentor dibutuhkan di dalam pertumbuhan rohani seseorang gitu. Gue jadi inget pas gue remaja. Sharing. Pas gue remaja tuh gue nggak ngerasa mentor tuh ada sebutan mentor, ada sebutan pembina gitu kan, ada sebutan kakak rohani. Tapi gue nggak merasa seintens itu terjadi di hidup gue pada zaman itu. Kayak gue ngerasa oke, mungkin karena remaja. Waktu itu kan gue gak kepikiran ya. Sekarang gue udah dewasa, gue mulai mikir dong. Oh ternyata apa waktu itu gara-gara orangnya terlalu banyak sehingga tidak ada mentor. Apakah gue sebagai remaja gue takut jangan-jangan untuk ngomong nih, iya gue misalkan bergumul dengan satu dosa. Ya rata-rata kalau cowok misalkan pornografi gitu. Gue malu nih cerita ke mentor gue, apalagi kalau mentor gue cewek gitu misalkan. Kan itu membuat gue gak berani untuk ngomong gitu. Itu terjadi kayak zaman-zaman itu tuh, zaman-zaman mencari identitas, zaman-zaman. Cuman pada saat itu tantangan gue jauh lebih, mungkin lebih nggak terlalu kelihatan seperti sekarang betul. Kalau sekarang kan misalkan terpapar, iya lebih struggle anak-anaknya, lebih apa. Lu pernah nggak ketemu gitu satu anak, satu remaja yang lu lihat gitu, oh ternyata struggle dia tuh sesuatu banget gitu, dan lu tuh punya satu panggilan banget buat terjun di dalam hidup dia gitu. Ada nggak sih remaja yang se-struggle itu gitu? Jujur sih mungkin struggle-nya anak-anak remaja dari zaman ke zaman harusnya sama ya. Maksudnya waktu tadi Julius mention misal tentang pornografi gitu ya, lalu sedang mencari identitas diri. Kayak yang waktu gue lagi mikirin sambil tadi lu sharing gitu ya, terus gue mikirin itu juga yang dialamin tuh sama gitu kan anak-anak remaja sekarang waktu mereka setiap kali curhat cerita ya mereka nggak percaya diri gitu kan ya, nggak pede gitu, terus gampang minder gitulah segala macem gitu. Dan itu yang harus kita kuatin bahwa ya lu ciptaan Tuhan, lu mesti percaya diri, lu yakin bahwa Tuhan tempatin sesuatu yang ini kan. Sebetulnya sama masalah dosa juga berkubangnya dengan pornografi begitu kan. Cuma memang yang jadi masalah sekarang mungkin di dunia yang misal semakin terus berkembang nih, dunia tipu-tipu lah segala, terus dunia digital ya, dunia digital gitu kan. Nah itu tuh dunia digital itu tuh kayak
apa ya, semakin membuat kita tuh terpaparnya itu lebih intens gitu loh. Jadi maksudnya justru urgenitas untuk mentoring itu lebih kuat. Karena kan kalau misal gini deh ngomong, kita jujur-jujuran deh Jul, misal zaman gue tuh ya misal pornografi. Iya. Pornografi itu kan sejauh itu, maksudnya sejauh itu gini loh. Susah Kan aksesnya susah gitu. Gue ingat banget dulu gue juga terjebak pornografi gitu kan. Tapi untuk akses itu kan gue mesti ke warnet. Gak tau nih, makanya gue ngomong warnet nih yang pada nonton kan anak-anak Gen Z ya. Mereka tuh tuh warnet gitu. Bukan warnet, internet cafe. Internet cafe. Zaman sekarang lu warnet lu nggak ada jualan topoki. Gak ada. Zaman sekarang ada. Ada topoki, ada ravion, ada Indomie, komplit. Iya. Ya kan dulu cuman itu kan. Internet doang kan. Iya, gitu. warnet. Ya, jadi internet ya gue gambarin warnet ya. Jadi gue kalau mau buka internet mesti ke warnet dulu. Apa ke tadi yang namanya rental tuh gitu. Karena gak setiap rumah bisa akses internet gitu kan. Terus ingat juga waktu itu anak-anak pada cerita tentang nonton film porno gitu kan. Peredarannya lewat apa? Lewat kaset kan. Kaset yang segede gini gitu loh. Iya, susah. Transaksinya tuh susah gitu. Belum kan. lagi kalau di rumah lu nggak bisa nonton di laptop, iPad atau handphone, nggak ada. Itu harus di ruang tamu tuh, video, alat untuk muter video itu di ruang tamu. Sesusah itu aksesnya gitu loh. Iya. Nah, sekarang kita udah punya handphone. Ya itu film-film, video-video itu cuman semua udah bisa di sini. Di blast-nya lewat gue minta dong linknya. Udah semudah itu. Share gitu link kan. Share link, iya. Gitu jadi kacau ini. Itu kan paparan dosa itu sebegitu masifnya gitu kan. Sementara gereja itu atau para mentor ini yang kurang masif itu. Nah itu yang membuat kalau Julius tadi mungkin mengenang kembali masa lalu. Gue kayaknya nggak punya mentor. Tapi gue bisa di titik ini nih misal gitu kan. Iya. Ya itu karena mungkin ya tetap tidak menghilangkan kita bicara kasih karunia Tuhan ya. Kasih karunia Tuhan itu pasti lebih besar dari apapun. Gitu kan, gitu. Setuju. Tapi berikutnya adalah masalah ini tadi nih. Zamannya Julius mungkin beda jauh dengan yang sekarang gitu kan. Paparan dosanya itu waduh udah luar biasa. Dan sebenarnya mentoring itu perlu untuk tadi supaya kita juga sama-sama tadi tuh yang masukin yang jahat masuknya lebih banyak, ya kita yang baiknya harus juga masukin lebih banyak dong gitu kan. Betul. Supaya yang dalamnya beradunya sama-sama kuatnya nih gitu kan. Kayak Jangan sampai yang jahat yang menang kan, lebih gede gitu kan gitu. Kayak analogi serigala ya. Iya, serigala anjing putih anjing hitam. Bukannya serigala itu. Serigala ya. Gue mulai meragukan dunia nih. Dunia ini ya bisa lah cerita apapun. Gue tahu, cuma maksudnya lumayan lucu nih. Ada anjing putih, anjing hitam, ternyata ada serigala putih, serigala hitam nih. Intinya sama lah. Yang lu kasih makan itu yang bertumbuh. Yang lu kasih makan, kalau lu kasih makan yang jahat, jahat yang lebih kuat yang hitam kan. Wah, makanya. Berarti ini kita dua posisi yang kuat nih. Satu adalah bahkan sebenarnya kalau kita ngomongin konteksnya ya nggak cuma remaja ya, bahkan seorang pemuda sampai pasutri sampai lu udah senior pun lu butuh mentor gitu. Entah untuk apapun itu konteksnya ya teman-teman. Tapi kalau kita bahas tentang pertumbuhan rohani, kita ngomongin konteksnya remaja dan pemuda gitu. Bahkan pemuda udah banyak yang jadi mentor. Sepenting itu saat ini lu punya satu mentor rohani, pembimbing rohani, kakak rohani yang tanda kutip tuh pernah di posisi lu gitu. Yang pernah mungkin ada di zaman dimana saat ini lu alami, mereka sudah mengalami. Betul. Tanpa berarti membuat mereka lebih baik. Tanpa membuat mentor ini, lu melihat mentor ini lebih baik, tapi lu melihat mereka yang sudah pernah lebih dulu melangkahi jalan yang telah lu jalan, yang lagi lu jalani sekarang. Itu mentor, teman-teman. Cuman masalahnya saat ini adalah gimana cara lu menemukan mentor yang cocok buat diri lu gitu. Gimana cara lu menemukan seseorang yang gue bisa percaya, gila, lu ceritain hidup lu men. Kalau lu ketemu mentor, lu ceritain hidup lu, kesalahan lu, dosa lu, bahkan yang kayak transparansi hidup lu tuh lu ceritain semua. Itu nggak gampang loh. Menemukan seseorang yang bisa menerima itu, yang bisa mendengar itu, yang bisa merasakan apa yang lu lagi rasakan hari ini, itu bagus tuh. Merasakan apa yang lagi lu rasakan. Nah itu hampir mustahil gak sih ketemu yang kayak gitu? Iya. Mungkin harus baliknya ke ini sih. Menarik pertanyaan, maksudnya menarik sih. Maksudnya gimana ya gue bisa nemuin yang mentor yang baik gitu kan ya. Iya. Sebetulnya lebih ke arah ke needs-nya dulu sih. Kebutuhannya. Lu sendiri ngerasa butuh gak seorang mentor? Karena kadangkala
ada orang-orang yang misal begini, ada orang misal ini gue ambil contoh yang gue kan nggak mau jauh-jauh gitu ya, gue ambil contoh yang di remaja yang gue layanin gitu ya. Betul. Kayak gue udah bisa nih memberi diri untuk mementor mereka misal gitu kan ya, atau ada koko cici yang udah memberikan diri, memberikan hati untuk kayak ngeberi diri untuk gue mau lu jadi mentor lu gitu kan. Tapi buat mereka ngerasa gue nggak butuh mentor gitu kan ya. Gue nggak merasa gue udah bisa sendiri kok, udah tahu kan ya, tau lah model anak-anak remaja gitu ya. Ini kan gue ceritanya ke remaja dulu deh gitu ya. Kalau pemuda mungkin lebih banyak ada yang punya needs. Kalau di gereja gue kan memang banyak pemuda yang akhirnya mencari pembina-pembinanya, nyari koko cici yang mereka bisa mementor. Oh kalau di tempat gitu. Lu mah dia nyari pembina ketemunya pendekar. Gak bisa. Gak bisa. Suruh mereka cari tempat lain. Nah diajarinnya kungfu ya. Diajarinnya kungfu. Kita ngomongin orang yang sama. Betul. Kita ngomongin orang yang sama. Gak bisa. Dia harus cari tempat lain. Makanya si pendekar ini kan bawa bala bantuan banyak. Karena dia cuma bisa ngajarin berantem. Canda. Lanjut. Ya lanjut. Jadi itu anak-anak remaja itu kan gitu apa ya? Ngerasa mereka gue udah gede nih. Gue udah bisa gitu kan. Ngapain gue mesti cari mentor yang nolongin gue, malah kadang-kadang pikirnya kalau mentor ini kayak ngeribetin hidup gue gitu kan. Nah itu yang mungkin kalau ditanyakan tadi, kalau pertanyaan Julius mungkin jawabannya adalah satu tadi tuh, maksudnya ya doa lah. Kalau lu ada kebutuhan itu, akuin dulu kebutuhan itu gitu ya. Lalu yang kedua adalah ya itu doa minta supaya Tuhan tuntun, pimpin kepada mentor yang ada gitu. Karena ya ini memang jawabannya kayak rohani banget gitu ya. Tetapi ini kan kayak mentor ini tuh memang dalam tanda kutip ya itu adalah bicara tentang spiritual warfare kan gitu, peperangan rohani gitu kan. Yang artinya kalau lu sendiri nggak pernah minta, ya Tuhan nggak akan kirimin itu. Pertama kan gitu kan ya. Yang kedua, kalau lu minta kan berarti lu ada need gitu kan. Karena kadang-kadang seringkali Tuhan udah kasih, lu sendiri yang kayak kabur-kabur, kayak lu nggak mau gue di mentor, hidup gue jadi kayak ribet, diingetin terus baca firman gitu kan ya. Ya bayangin lu setiap pagi ada orang yang ngingetin udah baca Alkitab belum, ada orang yang WA lu udah doa belum hari ini gitu kan. Ya seribet itu kan ya, tapi itu akan kalau lu punya hati yang tadi kayak ngerasa gue butuh untuk ditolong, bertumbuh, bisa jadi orang yang lebih baik, orang percaya yang lebih baik, itu kayak itu tadi harus diawali dengan itu, terus minta sama Tuhan. Gue yakin itu permintaan yang baik gitu kan. Tuhan pasti akan dengar, Tuhan pasti akan kirim mentor yang baik sih, gitu loh. Gitu mungkin. Iya, tapi part lu juga harus mencari ya. Maksudnya nggak sampai kayak lu nungguin Tuhan kirimin mentor. Iya, bisa mungkin bisa seperti itu sih, bisa seperti itu. Cuman ya memang kalau nyari ya itu tadi ya, susahnya kan kadang-kadang kan ya minimal nyari itu ke pembinanya kali ya. Kalau ya, benar. Ya minimal pembina dulu bilang langsung, kok gue mau di mentor dong gitu kan ya. Itu adalah hal yang paling di titik yang paling gampang lah gitu. Cuma gue membayangkan ya, gue menjadi seorang remaja, kayak cara gue nggak kayak gitu deh. Maksud gue ya, soal mungkin kenapa tadi gue sempet cerita kan, gue nggak ada mentor, mungkin ada satu sisi gue nggak nyari loh. Gitu ya. Iya mungkin dari gue nggak pernah ada needs itu, dan kalaupun ketemu, gue ngerasa ini dari cerita gue ya, mungkin gue ngerasa kayak gila, gue males ceritain hidup gue, apalagi gue selalu cerita pornografi, dia juga bosan kali dengerin, apalagi takut kesebar gitu kan pada saat itu gue ngerasa. Jadi mungkin kalau dari remaja tuh mungkin mereka belum menyadari adanya kebutuhan ini. Oh itu lumayan seru tuh. Betul. Lumayan seru tuh. Ada kemungkinan, mungkin karena kita udah gede ya. Tapi ada zaman dimana kalau kita remaja kita nggak menyadari kalau kita butuh sosok mentor nih. Betul. Nah, gue nggak yakin mereka akan nonton ini sampai habis, khususnya para remaja. Karena jadi yang nggak seru kayaknya. Bukan. Ya, bukan. Lo kalau jujur jangan jujur amat. Ini cut kali. Nggak usah di-cut. Gue mah paling lucu kalau kayak gini. Mungkin karena gue ngerasanya yang akan nonton adalah teman-teman youth yang mereka tanda kutip udah mengerti nih. Kalau mereka tuh butuh mentor, lu juga pernah punya zaman butuh mentor, bahkan hari ini pun kita butuh mentor. Setiap kita, tergantung kebutuhan kita. Nah, menjawab hal itu berarti bukannya ada satu panggilan buat kita nih teman-teman yang saat ini sudah melewati apa yang pernah dilewati teman-teman remaja untuk membantu mereka gitu. Betul. Itu maksud gua. Oke. Ada satu panggilan itu nggak sih? Ya, nah sekarang memang berarti permasalahan kan ke para mentornya ini kan. Jadi kita ngomong sekarang untuk para mentor. Betul. Bahwa nggak mungkin nih kalau anak remaja teennya ini yang nyari mentor kan. Betul. Gitu kan. Jadi harus ya kita mungkin yang, lah beberapa satu dua ada beberapa. Ada beberapa. Tapi
akan yang sampai seril itu doain terus datang ke pembina gue mau di mentor hidupnya gini-gini gitu gitu. kayak Kayak nggak ada deh iya, gitu ya, nggak itu ada. kayak gue ngerasa gila thanks God banget kalau Kalau ada yang gitu kita ini ya. iya thanks God banget gitu kan. Gereja udah punya calon ini pemimpin baik. Emang pemimpin sekarang tidak baik Enggak. Ya maksudnya kedepannya banget lebih gua baik bercanda. lagi. Gitu. gue bercanda. Gue paling suka nih bercanda gini. Sorry banget lah. Lanjut Agak lah, pinggir sorry. jurang ya kita. Agak Ya. pinggir jurang. Sorry lah, lanjut. Ya. Nah jadi harusnya berarti kita agak memang sebagai yang youth ini yang udah ngerasa bahwa iya ya kalau hidup gua nggak pernah di mentor kok kayak ada banyak waktu ya maksudnya gini tapi kan tetap youth yang punya yang seperti yang kita lagi ngomongin ini berarti kan mereka yang udah ngerasain kasih karunia Tuhan tetap ada di dalam circle gereja gitu ya mereka udah pernah ngerasain kasih karunia Tuhan cuman kan mungkin ngerasa aja kayak ada waktu gue yang kayak terbuang deh sia-sia gitu ya kenapa misal gini deh gue sampai di titik ini nih jadi tetap orang percaya yang saat ini bisa melayani tetap cinta Tuhan tapi kok gue pernah jalannya muter dulu nih misal jatuh ke dosa pornografi nggak ada yang nolongin gitu kan ya sampai edik sampai jatuh sampai yang akhirnya gue nggak bisa lepas tapi ternyata tahu-tahu ada yang nolongin nih pembina rohani ada pembina dari remaja yang datang deketin nolong untuk bisa lewat itu semua gitu kan ngerasa itu thanks God banget gitu kan nah sekarang berarti bagiannya adalah ngerasa bahwa gue sekarang mesti tolongin nih gitu kan karena dulu gue sendirian nih gitu kan ya nah itu yang mesti memang muncul dari satu pemikiran bahwa ya kalau orang yang sudah banyak diberkati kan memang ada dua kemungkinan sih gitu ya orang yang udah banyak diberkati yang pertama ya dia cuma menikmati berkat buat dirinya sendiri bagus gitu kan ya luar biasa sekali ya, itu dihabisin ya sendiri udah gue udah berkatin bodo amat sama yang lain gitu kan tapi yang kedua ada harusnya sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh merasakan kasih karunia Tuhan udah berlimpah begitu kasih karunianya ya saatnya untuk berbagi itu nah gue mungkin mau sharing di Korem gitu ya maksudnya di Korem di remaja tempat gue gitu ya pelayanan itu ya terberkatinya dengan karena gue bisa ketemu sama para youth gitu ya koko cici yang mereka punya hati banget gitu untuk ngerasa bahwa mementor ini adalah sebuah kebutuhan gitu jadi mereka yang akhirnya memberikan diri memberikan hati memberikan waktu mereka tenaga mereka komitmen mereka untuk apa untuk itu tuh tadi ngedeketin anak-anak remaja yang tadi kalau dideketin ngerasa gue nggak butuh lu gitu kan gue bisa sendiri gue bisa ya seolah-olah dalam tanda kutip malah ada istilah gini di pelayanan yang gue pelayanan sekarang ngerasa ini ngapain sih koko cici ikut-ikutan gitu kan ya kayak kepo iya lu ngapain kepoin di sini lu kan harusnya di pemuda sono ngapain di Korem gitu kan jadi kayak malah ada istilah-istilah kan mereka kayak saking nggak maunya tuh ada istilah pelayanan tuh koko cici ini post-war syndrome nih gitu kan ya apa itu Yesus oh, itu Yesus. apa itu saya tidak pernah mendengar itu Gak pernah dengar gila keren banget loh itu bahasanya terlihat intelektual terdengar intelek jadi ngeliatnya kayak koko cicinya nih kayak mau berusaha kayak mau mendominasi gitu kan ya dedenya gitu lu ngapain ikut campur padahal ya tujuan mereka adalah menolong misal adik-adik ini yang belum bisa misal berorganisasi gitu ya kan bukan berarti maksudnya mengecilkan anak-anak teens yang nggak bisa berorganisasi tapi kan mereka belum tahu cara berorganisasi yang baik dan benar gitu kan jadi perlu adanya dibimbing dikasih tahu apalagi ini bicara di gereja bahwa organisasi kita bukan cuma melulu mencapai sebuah goals tujuan tapi adalah untuk supaya kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus misal begitu kan jadi itu yang harus mesti diajarin ke mereka kan. Nah, tapi itu sering kali disalah tangkap dan itu yang mesti tadi para youth yang pengen jadi mentor itu selain hanya punya skill untuk bisa nemenin mereka, mementor mereka tetapi juga harus punya hati yang siap tadi menerima misal penolakan atau orang-orang yang ngerasa gue nggak butuh lu kan yang deket-deketin gue gitu kan ya. Nah, jadi itu yang perlu kerendahan hati yang dari seorang mentor sih untuk bisa ngedeketin mereka dan akhirnya jadi nanti setiap materi-materi mentor itu atau apa yang diomongin sama si mentor itu tuh bisa didengar dan akhirnya secara mereka mungkin gini perubahan mereka waktu mereka udah di mentor itu mungkin mereka sendiri nggak ngerasa nih gitu ya nggak ngerasa tapi tau-tau akhirnya tau-tau gue udah bisa aja nih gitu ya gue udah berubah nih yang tadi gue cerita pengalaman ini satu sosok yang dulunya pendiam nggak ini sekarang jadi ketua Korem terus bisa berdiri di depan mimpin kebaktian doa kan dia sendiri juga
iya ya kok gue bisa kayak gini, bisa berani ya. Boleh minta nomor teleponnya itu Boleh. buat kebaktian doa gue. Butuh WL. Canda banget. Iya. Ada satu perubahan yang kelihatan. Gue jadi ingat, gue sebut dulu masa-masa gue lagi terhilang dari gereja adalah dark days. Tuh kenapa ketawa baby? Karena gue sering cerita, jadi gue punya masa-masa dark days gitu kan. Kayak gue ngerasa ada zaman dimana gue tidak melihat ada sosok yang mencari gue pada zaman itu gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, gue nggak ketemu orang yang nyari, gue bikin gue dicari. jadi gue cerita, iya teman-teman saya, aku tuh dulu sempet pergi kemana-mana gitu gitulah. Terus akhirnya mereka mulai show their concern gitu. Nah cuman menjawab hal itu pasti banyak saat ini remaja-remaja yang memiliki struggle yang tidak terlihat. Betul. Struggle yang tidak ingin dikasih tahu. Bahkan mungkin teman-teman sendiri gitu, gua youth yang ada gitu punya struggle yang emang kita nggak mau kasih tahu. Kalau kita ngomongin konteks remaja kan ada banyak struggle yang kita nggak kasih tahu. Butuh satu urgensi atau satu hal penting buat kita, hati kita untuk mau datang ke mereka lebih dulu. Masalahnya udah pasti ada, gue jamin 1.000.000% pasti ada struggle-nya. Cuman masalahnya hati lu ada nggak untuk nyamperin mereka dan secara konstan berani ditolak, berani menanyakan terus sampai akhirnya mereka mulai membuka diri. Nah mungkin terakhir ini kok, untuk membantu kita gitu, baik yang menjadi mentor maupun yang saat ini dimentorin gitu. Gimana sih cara kita punya hati yang mau gitu, hati yang rela, hati yang punya satu concern untuk membantu teman-teman gitu, siapapun itu orang yang Tuhan titipin. Kayak misalkan lu tadi memulai episode ini dengan satu bilang lu terjun ke ke remaja, dan ketika lu udah terjun, oh ternyata masih ada ini yang Tuhan titipin gitu. Nggak semua orang memiliki hati yang mulai dengan hati yang mulia. Luar biasa, dia sampai buka contekan, takut banget nih gue. Kalau nggak, gue pikir ada satu ayat yang mungkin bagus lah ya. Maksudnya ini yang jadi pegangan gue. Maksudnya untuk ketika, maksudnya pegangan ini mungkin bisa juga untuk orang anak-anak teens yang lagi ngerasa kebutuhan, kenapa sih gue mesti dimentor gitu kan ya. Atau para mentornya sendiri tentang berkaitan dengan kebutuhan kenapa gue mesti mentorin orang gitu kan ya. Nah itu dari Amsal 22 ayat 6 yang kita mungkin semua tahu, sering dengar ayat ini, yang ayatnya tunggu bentar. Bilang gini. Sebelum dia ngomong senyumnya tuh udah senyumnya kayak ini orang gak tahu nih. Betul, gue gak tahu gitu ya, kelihatan ya. Itulah chemistry gue sama Lawson ini tuh kayak gitu. Makanya gue bacain, gue buka contekan. Gue juga gak hafal, makanya gue buka contekan. Okay. Ya, jadi Amsal 22 ayat 6 tuh gini, bicara gini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi, nah teks ini kan bicara sebenarnya jelas banget gitu loh. Maksudnya apa yang kita didikkan gitu, maksudnya yang kita berikan, apa yang kita latihkan, apa yang kita train ke mereka, apa yang kita mentor ke mereka, itu tuh akan ngebentuk hidup anak itu di masa yang berikutnya. Kan kayak itu kan menurut jalan yang patut baginya, sebenarnya menurut jalan apa yang ya seharusnya gitu kan. Nah jadi permasalahannya itu tadi, kalau buat para menti ini, maksudnya anak-anak teens yang merasa kenapa gue perlu mentor, ya sebetulnya sejauh itu sih, sesimpel itu, maksudnya sesimpel itu memikirkan gue masa depan gue pengen jadi apa. Itu kan sepenting itu kan ya, maksudnya gini, kalau lu hidup lu kepengen jadi yang seadanya doang, ya udah lu nggak perlu mentor gitu kan, jalanin hidup yang lu ada sekarang. Tapi kalau lu pengen dapet the better lah, hidup yang lebih baik ke depan, ya lu mesti cari mentor gitu untuk bisa nolongin lu dapat hidup yang lebih baik itu, mengarahkan kepada jalan yang baik itu gitu. Nah sekarang buat mentornya sama, ngelihatnya adalah orang lain itu ya, kalau semua orang dibiarin jalan sendiri, apalagi yang masih muda gitu kan ya, atau orang di bawah lu, atau diri lu sendiri, bahkan kan diri kita sebagai mentor pun perlu seorang mentor juga kan di atasnya. Kalau kita berjalan sendiri dengan pikiran kita, hikmat kita sendiri sebagai orang yang berdosa, ya itu tadi tuh pasti jalannya akan ngawur kemana-mana. Iya kan, karena kita pikir ini jalan yang baik ya menurut gua kan, bukan menurut Tuhan, bukan menurut
hal yang baik menurut ya siapalah gitu, atau baiknya itu menurut secara moral doang gitu kan, kita nggak tahu kan gitu. Jadi itu yang butuh butuh ada orang lain yang kayak ngelihat dari sisi yang lain bahwa ini jalan yang baik buat lu tuh ini nih gitu kan. Ya ibarat kayak misal kalau gue lagi kepikiran langsung terlintas tuh gara-gara gue kebanyakan nonton film Squid Game kali ya, atau Bagus. ya game-game gitulah ya. Iya. Kalau bayangin hidup kita kan di dunia ini kayak kita lagi jalan di sebuah maze tuh. Iya, Labirin gitu kan ya. Nah, labirin itu kita tuh kayak nggak tahu jalan lewat kemana-mana kan. Ya pokoknya menurut gue kayak belok kanan nih bener gitu kan ya. Ternyata buntu, mentok. Gue masih balik lagi. Tapi si mentor ini tuh ibarat kayak orang yang berdiri di atas menara, terus dia lihat maze-nya, dan dia lihat kita, kan. Terus dia tunjukin, lu belok kiri gitu kan. Kalau kita nurut sama si mentor yang ini yang lagi berdiri di atas itu, ya kita yakin kita keluar dari labirin itu dengan cepat kan, gitu ya. Tapi kalau kita nggak nurut, kita ini apaan sih orang kepo bener di atas teriak-teriak doang, lu nggak jalan di sini cuma teriak-teriakin gue doang gitu kan. Ngapain gue mesti nurut lu gitu kan ya, misal. Nah itu bisa bikin ya hidup kita jadi berjalan nurut ya tadi nebaknya ke kanan kayaknya bener deh, padahal buntu di situ kan. Nah sama kehidupan kita sebagai orang percaya, gue yakin gini sih, maksudnya kasih karunia Tuhan kan nggak bisa hilang. Sekali selamat kan tetap selamat kan. Betul. Gitu kan ya. Artinya maksudnya kita masuk labirin sini, begitu kita masuk labirin sini pasti kita keluar di ujungnya. Cuman keluarnya itu lu lama gitu kan ya. Lu nyasar dulu atau lu bisa langsung ke sono gitu kan. Nah, tapi mulus-mulus aja. Nah, gitu. Kalau ada mentor tuh lu kayak bisa nyampe ke sono tuh cepet gitu loh. Gitu. Keren sekali. Bapak penginjil Denny Arfianto. Thank you loh. Thank you. Gue ngerasa episode ini tuh menjawab satu urgensi kepentingan yang sangat penting, apalagi khususnya mentor gitu. Udah lama tidak membahas satu urgensi yang benar-benar penting, yang benar-benar dimana teman-teman tuh butuh untuk ini. Dan kita juga pengen banget bantu teman-teman. Kalau teman-teman memang saat ini membutuhkan guidance, bimbingan, mentor, teman-teman bisa antara 3 hal. Satu, cari di komunitas teman-teman, datengin Lause Denny, atau di aplikasi HelloGuard. Teman-teman di situ ada begitu banyak teman-teman yang membutuhkan, mungkin menceritakan struggle nggak tahu ke siapa. Aplikasi HelloGuard tuh ada teman-teman satu kolom di mana teman-teman bisa berdoa, bergumul, dan juga pas tuh ada di Google Play App Store. Nah teman-teman kita minta tolong dukungannya untuk follow sosial media kita HelloGuard, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman juga bisa dengerin episode ini di Noise dan Spotify, dan kita ayo bergumul bareng-bareng di aplikasi HelloGuard. Dan kita minta tolong juga teman-teman buat dukung selalu pelayanan penginjil Denny, penginjil langsung ya. Dia melayani begitu banyak, khususnya remaja-remaja, dan saat ini udah mulai merambah kemana-mana. Bahaya banget nih orang. Merajalela kemana-mana. Teman-teman kita minta tolong dukungannya juga. Diam-diam sebentar lagi dia ini loh, elit global. Sorry banget, gue kebanyakan bercanda. Oke lah kalau gitu, thank you Lause Denny for today. Keren banget, amazing banget menurut gue. 47 menit. Panjang banget. Oke lah kalau gitu, thank you Lause Denny, thank you untuk Feby, dan thank you teman-teman semua for watching HelloGuard on Topic, where HelloGuard will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with HelloGuard.